Makanya sekarang penguatan di akidah di rumah tangga luar biasa nomor satu. Satu diantaranya apa? Dekatkan anak kepada Al-Quran, enjoykan anak dengan Islam, gembirakan anak ke masjid, jadikan masjid pusat pembinaan anak Islam. Sekarang maaf, begitu seriusnya kita di sini orang tua, jujur, kemana anak-anak muda kita? Kenapa tidak hadir di sini? Orang tua, jujur, kemana anak-anak muda kita? Kenapa tidak hadir di sini? Jujur, ayo. Kalau anak saya paksa ke masjid ikut saya. Subuh itu anak-anak kecil saya bangun itu jam 4. Bangunnya nak, kita ke masjid ya nak, bangun nak, bangun. Nanti kalau terlalu capek kamu habis dari masjid tidur ya nak. Tolong jawab ayah lo nak. 1 menit pun ayah tidak bisa masukkan kamu ke surga lo nak, demi Allah. 1 detik pun ayah tidak bisa mengeluarkan kamu dari neraka. Yang membuat kamu masuk surga kalau Allah ridho sama kamu lo nak, demi Allah nak. Doktrin saya seperti ke masjidnya nak, bujuk anak ke masjid, banguni dengan kelembutan. Sekarang mas, maaf Pak, berapa banyak, maaf, masih ada waktu ini, demi Allah Bu, berapa banyak kita bangga anak kita pintar matematika tapi tidak bisa baca Al-Quran. Berapa banyak alumni S2 dari Jerman tidak bisa mensolat jenazah. Betapa indahnya di hari kematian kita, imam jenazah adalah anak kandung kita. Di hari kematian kita, ungkapan itu anak kandung kita, bukan orang lain. Saya pergoki Pak, demi Allah, jamaah saya 9 sekeluarga, semua orang kaya, 5 laki-laki 4 perempuan. Di hari kematiannya sibuk nelpon saya, tolong Ustadz carikan yang memandikan ibu kami. Subhanallah, betapa sakitnya hati seorang ayah di hari kematiannya anak menjadi penonton. Betapa indahnya hati seorang ayah di hari kematiannya membuka busananya anak kandungnya, memandikan anak kandungnya, imam jenazah anak kandungnya. Makanya kata Rasulullah, orang yang paling berhak terhadap jenazah adalah ahli warisnya, saudara senasabnya. Sab pertama anak dan mantu kita, sab kedua saudara sepupu kita, sab ketiga tetangga kita, sab keempat teman kerja. Jangan kita merapat ke depan yang bukan hubungan darah dengan jenazah. Makanya saya kalau masuk jenazah ke masjid, Pak mau jadi imam? No. Ada anak kandung nggak? Maaf ya Pak, nggak ada. Saudara kandung ada nggak? Sepupunya nggak? Dia lebih berkewajiban dari saya Pak. Bukan saya nggak mau jadi imam jenazah. Hati-hati loh Pak sekarang. Silahkan S2 ke Jerman, S3 Swedia, tapi basic agama harus kuat. Apa yang kita banggakan nanti di hari kematian kita Pak? Anak menonton jenazah kita, subhanallah. Di dunia saja sudah dipermalukan, apalagi di akhirat. Begitu diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar, apa yang kita jawab? Anak tidak bisa Al-Quran, sholat banyak tinggal. Hampir di semua pengajian yang melibatkan anak, saya tanya jujur, nak kelas berapa nak? Seperti kemarin, kelas berapa nak? Kelas 3 SMA Pak. Subuh tadi? Enggak Pak. Bisa ibu kandungnya, demi Allah senyum Pak, bukan malu, bukan nunduk. Mana ibu kamu? Itu Pak, senyum ibunya. Allahu Akbar. Enggak subuh dah? Enggak Pak. Sering tinggal sholat? Sering. Sholat apa? Subuh dengan Isya. Isya kecapean, subuh kesiangan. Ibunya santai Pak. Maaf ya Pak, demi Allah, demi Allah. Tolong kita koreksi istri kita di rumah pulang nanti, tolong kita koreksi. Bagaimana Allah membela kita? Allah biarkan akidah terlunta-lunta. Tauhid belum lurus, baca Al-Quran nggak bisa, sholat tidak tepat waktu. Mau bagaimana Allah mau menjaga kita? Makanya ittaqullah haqqa tuqatih. Jujur Pak, kita bangga kadang anak kita S2 S3, tapi kita koreksi agamanya. Sudah bisa nggak anak sholat jenazah? Kalau seandainya Allah takdirkan ayahmu meninggal, sudah bisa nggak mimpin jenazah? Masya Allah, subhanallah. Ini renungannya Pak.
Saya nggak tahu apa ada masjid lagi 50 tahun lagi di Jawa Barat. Saya nggak tahu apa ada lagi sholat orang di Pasaman 50 tahun yang akan datang. Di sana Pak sudah banyak masjid yang kosong Pak, di Pasaman itu. Disuruh sholat, maaf saya pakai bahasa Padang, Anda ada piti di masjid. Bapak yang orang Padang Pak, hati-hati sekarang. Di Pasaman itu Pak, sudah banyak kita pergoki masjid yang terlantar, tidak ada azan lagi. Kita ajak sholat Pak, Pak ke masjid Pak, nggak ada uang di masjid, ngapain ke masjid? Sumber loh. Yang dulu saya bangga dengan orang Aceh, yang dulu bangga saya dengan orang Padang, sekarang kebanggaan itu berkurang Pak, mungkin habis tergerus. Di mana lagi pertahanan Islam di Sumatera? Dulu saya bangga dengan orang Sunda, setelah masuk saya Cianjur, ternyata sudah dipenuhi gereja. Makanya Pak, demi Allah, pulanglah ke kampung, pulanglah. Berjuang ini Pak, berhenti kita mati, mundur kita hancur. Subhanallah. Apa yang kita benahi? Kondisi akidah, tauhid ini. Di sini Pak. Gak mungkin anak mau